Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana Z dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dan dari kelas Kesmas D. Sini saya akan membahas mengenai permasalahan gizi dan perbaikannya. Adapun pokok bahasan yang saya akan paparkan, yang pertama ada pengertian gizi, yang kedua ada gizi buruk, yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi gizi, dan yang keempat cara perbaikan status gizi. Yang pertama itu ada pengertian gizi. Apa ada yang tahu apa itu gizi? Ya udah, saya kasih tahu ya. Gizi adalah suatu proses organisme yang menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal, baik melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpangan, metabolisme, pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan pertumbuhan dan fungsi dari organ-organ, serta menghasilkan energi. Terus yang kedua itu ada status gizi. Status gizi dan gizi itu berbeda ya. Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau dapat dikatakan bahwa status gizi merupakan indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Terus yang kedua itu indikator status gizi. Dan indikator status gizi itu berbeda lagi dengan status gizi ya. Indikator status gizi yaitu ditandai dengan tanda-tanda yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan keseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi oleh tubuh. Bahasan yang kedua itu ada gizi buruk. Gizi buruk, apa dan tahu apa itu gizi buruk? Ya, benar sekali. Gizi buruk adalah keadaan kekurangan energi dan protein atau KEP, tingkat berat akibat kurang mengonsumsi makanan yang bergizi, dan atau menderita sakit dalam waktu yang lama. Ditandai dengan status gizi sangat kurus menurut berat badan dan tinggi badan. Atau hasil pemeriksaan klinis menunjukkan segala gejala marasmus, kwashiorkor atau marasmik kwashiorkor. Bahasan yang ketiga itu ada faktor yang mempengaruhi gizi. Faktor yang mempengaruhi gizi buruk itu ada 5. Yang pertama adalah faktor lingkungan, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga sosial budaya, dan yang keempat faktor biologis, dan yang kelima itu faktor religi. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang buruk seperti air minum yang tidak bersih, tidak adanya penampungan air limbah, dan tidak adanya kloset yang baik, serta kepadatan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan penyebaran kuman patogen. Lingkungan yang punya iklim tertentu berhubungan dengan jenis tumbuhan yang dapat hidup sehingga berhubungan dengan produksi tanaman. Terus yang kedua itu adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi di banyak negara secara ekonomis kurang berkembang. Sebagian besar penduduknya berukuran kecil, maksud saya lebih pendek karena gizi yang tidak mencukupi, dan pada umumnya masyarakat yang berpenghasilan rendah pasti memiliki tubuh yang lebih kecil. Terus yang ketiga itu adalah faktor sosial budaya. Indikator masalah gizi dari sudut pandang sosial budaya antara lain stabilitas keluarga dengan ukuran frekuensi nikah, cerai, rujuk. Anak-anak yang dilahirkan di lingkungan keluarga yang tidak stabil akan sangat rentan terhadap penyakit gizi kurang. Ya, mungkin seperti itu. Terus yang keempat itu adalah faktor biologis. Sifat yang diwariskan oleh pemegang kunci bagi ukuran akhir yang dapat dicapai oleh anak. Keadaan gizi sebagian besar menentukan kesanggupan untuk mencapai ukuran yang ditentukan oleh pewarisan sifat tersebut. Di negara-negara berkembang, memperlihatkan perbaikan gizi pada tahun-tahun terakhir mengakibatkan tinggi badan yang jelas. Yang kelima atau yang terakhir itu adalah faktor religi. Religi atau kepercayaan juga berperan dalam status gizi masyarakat. Mengapa? Contohnya, seperti tabu mengonsumsi makanan tertentu oleh kelompok umur tertentu. Sebenarnya makanan tersebut justru bergizi dan dibutuhkan oleh kelompok umur tersebut, seperti ibu hamil yang tabu mengonsumsi ikan, sedangkan ikan itu. Dan pembahasan yang terakhir, pasti muncul pertanyaan, jika gizi buruk itu tidak baik, lalu bagaimana sih cara perbaikan status gizi tersebut? Oke. Cara-cara perbaikan status gizi itu ada 5. Yang pertama ada kebutuhan energi dan zat gizi ditentukan menurut umur, berat badan, jenis kelamin, dan aktivitas. Yang kedua itu ada susunan menu seimbang yang berasal dari beraneka ragam bahan makanan, vitamin, mineral yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada menu disesuaikan dengan pola makan. Jangan mengambil menu-menu yang tidak sesuai dengan pola makan kita, karena itu akan berdampak buruk. Terus yang keempat, peningkatan kadar hemoglobin dilakukan dengan pemberian makanan sumber zat besi. Dan yang terakhir itu, menambah makanan yang banyak mengandung vitamin C seperti pepaya, jeruk, nanas, pisang, sawo, sukun, dan lain-lain sebagainya. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan sekali lagi, jaga kesehatan, jaga pola makan, dan tetap hidup sehat.